Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 557. Akhirnya di sini, Mo Xingze berdiri di puncak gunung yang sedingin es, rambut dan pakaiannya berkibar di sekelilingnya. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang keperakan menatap ke dalam kubah surga, di mana awan kesengsaraan hitam pekat berkumpul dalam hiruk-pikuk gila. Udara yang mencekik dan merusak menyebar ke seluruh langit dan bumi. Mo Xingze sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan dan keinginan yang tidak dapat disembunyikan. Dia telah tertidur selama 30.000 tahun. Hari ini, dia akhirnya akan memasuki Spirit Dao. Ledakan. Tak lama kemudian, kesengsaraan menimpanya. Mo Xingze mengambil langit, menyerbu langsung ke dalamnya. Pada hari itulah Mo Xingze, monster dari zaman kuno dari istana Netherworld Deathbringer, mengalami kesengsaraan di puncak gunung bersalju. Dia melangkah ke Spirit Dao, menjadi seorang kultivator tingkat lanjut sejati. Ketika dia berhasil mengatasi kesengsaraannya, garis besar dan matahari hitam yang aneh menyinari dia. Visi dunia bawah yang gelap dan mengesankan muncul bersamanya. Fenomena aneh ini bisa disebut matahari dunia bawah hitam. Membuka, larut malam, dataran terbuka yang luas. Huan Shaoyou melangkah ke udara, mengangkat kepalanya, dan meraung ke langit. Rambut ungunya menari-nari di sekelilingnya, dan pakaiannya berkibar. Kekuatan yang disegel dan ditekan di dalam tubuhnya sekarang sepenuhnya dilepaskan. Api iblis muncul di atasnya dan melesat ke kedalaman langit yang mendung. Gemuruh gelombang, langit malam bergetar, dan awan di semua sisi menunjukkan tanda-tanda runtuh. Petir kesengsaraan yang mengerikan dan menakutkan mengalir seperti air terjun, menerangi dunia. Udara kesengsaraan yang akan datang menyelimuti seluruh area. Itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Ini adalah kesengsaraan manifestasi spiritual Huan Shaoyou. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Huan Iblis, dan darah sejati iblis surgawi mengalir melalui nadinya. Belum lama sejak kultivasi dan fondasinya juga mengalami pergeseran kualitatif di kolam demonifikasi. Sekarang, dia mengeluarkan potensi dan kultivasi penuhnya di bawah kesengsaraan besar yang tak tertandingi ini. Sedikit kurang dari 10 menit kemudian, awan kesusahan menyebar dan menghilang. Huan Shaoyou berdiri di langit, api iblis berwarna darah melayang di sekelilingnya. Aura tirani dari kultivator alam manifestasi spiritual terpancar dari seluruh tubuhnya. Apakah ini kekuatan roh Dao? Aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Memang, energi primordial dari dunia kuno di dalam Pulau Abadi Sumeru berarti bahwa para pembudidaya yang mengatasi kesengsaraan mereka di sini dapat mencapai terobosan yang benar-benar sempurna. Huan Shaoyou bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar dengan haus darah. Suyi, bagaimana kamu akan melawanku sekarang? Terobosan Mo Xingze dan Huan Shaoyou bertindak sebagai semacam sinyal. Selama beberapa hari berikutnya, serangkaian ahli yang telah lama mencapai puncak alam bintang berkumpul mengundang kesengsaraan mereka dan menerobos, memasuki Spirit Dao. Seperti Jing Lingzhen, monster zaman kuno dari Sekte Matahari Terbakar, Zheng Pu, keturunan yang dicurigai dari Kaisar Iblis Tulang Besar, Qi Jiansu, monster dari zaman kuno dengan asal-usul misterius, Putra Budis Maha Temple, Chen Lu, dan Li Handeng, tokoh generasi muda Sekte Qin Yi Dao. Ini adalah hasil panen terbaik di antara monster di zaman kuno dan para jenius saat ini. Mereka membenamkan diri di alam pengumpulan bintang selama bertahun-tahun. Salah satu tujuan mereka untuk waktu mereka di Pulau Abadi Sumeru adalah untuk menerobos, dan mereka telah membuat banyak persiapan sebelum tiba di sini. Mengingat keadaannya, diharapkan bahwa mereka akan menembus dengan mulus ke alam manifestasi spiritual. Selain itu, ini berbeda dengan menerobos di dunia luar. Dengan dukungan energi primordial ambien Sumeru Immortal Island, semua kesengsaraan manifestasi spiritual mereka begitu menakutkan sehingga mereka hampir melampaui batas imajinasi. Namun, selama mereka berhasil, mereka mencapai terobosan sempurna. Dengan melakukan itu, fondasi yang mereka dirikan jauh melampaui para pembudidaya manifestasi spiritual generasi tua biasa. Hari ke-7 bulan lunar ke-10. Reruntuhan hutan kuno dari prasasti batu. Ge Qian menatap kubah surga yang jauh. Dia hanya bisa bergumam, gemuruh lagi. Ada kekhawatiran yang jelas di alisnya. Itu adalah suara petir kesusahan. Guntur yang menyertainya bergema di seluruh langit dan bumi. Setelah meninggalkan lembah dan kolam teratainya, mereka mengikuti Suyi saat dia menyelidiki alam tersembunyi ini. Hanya dalam 5 hari yang singkat, mereka merasakan kekuatan petir kesusahan setidaknya 10 kali. Ini berarti setidaknya 10 ahli telah menyambut kesengsaraan manifestasi spiritual mereka. Jika terus seperti ini, kita yang masih berada di Origin Dao akan benar-benar menemukan diri kita dalam kesulitan. Sudahlah mencari keberuntungan, saat kita menghadapi musuh, mereka akan melihat kita sebagai mangsa yang siap untuk dibantai.
Ge Qian menghela nafas. Bisakah Anda mengatakan sedikit saja? Wen Xinzhao memelototinya. Jangan kutuk kami. Anda bertingkah seperti ini di Daogazing Lotus Pond, dan lihat apa yang terjadi. Feng Zidu menyergap kami. Ge Qian langsung merasa malu. Dia berkata dengan malu-malu, saya hanya khawatir dengan situasi kita. Lagi pula, kultivasi Anda adalah yang tertinggi di grup kami, Nona Xinzhao. Anda masuk ke alam Gathering Stars tahap akhir kemarin. Nona Xichan adalah yang kedua, dia sekarang berada di tahap pertengahan Gathering Stars Realm. Yang Mulia Suyi dan saya masih selangkah lagi untuk memasuki alam pengumpulan bintang. Kita semua masih dalam batas origin Dao. Hanya melihat kultivasi kami adalah Dao, penuh di bawah semua ahli alam manifestasi spiritual itu. Sudah bisa diduga kalau aku akan khawatir, mengingat situasinya. Setelah mengatakan bagiannya, dia menghela nafas. The Origin Dao dibagi menjadi 3 alam, penghindaran butir, istana asal, dan pengumpulan bintang. Akan tetapi, alam perwujudan spiritual adalah yang pertama dari 3 alam roh Dao, itu benar-benar melampaui Origin Dao. Bagaimana mungkin kekuatannya biasa saja? Kata-kata Ge Qian membuat hati Wen Xinzhao dan Yue Xichan terasa lebih berat dari sebelumnya. The Origin dan Spirit Tao benar-benar berbeda. Saat monster dari zaman kuno dan para jenius saat ini melangkah ke Origin Dao, satu demi satu, kekuatan mereka akan mengalami transformasi yang mengguncang dunia. Mereka akan menjadi pembudidaya tingkat lanjut sejati. Sementara itu, Wen Xinzhao dan Yue Xichan masih berada di Origin Dao. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Kamu tidak dapat menentukan kekuatan murni berdasarkan batas kultivasi seseorang. Suara tenang Suyi terpancar dari sebelumnya. Dia saat ini sedang memeriksa prasasti batu. Saat berkultivasi dan mencari Dao, Anda harus membangun fondasi yang stabil di setiap langkah, Anda tidak bisa tergesa-gesa. Jika Anda melanjutkan tanpa terlebih dahulu menstabilkan fondasi Anda ditakdirkan untuk menambah kesalahan Anda dengan setiap langkah tambahan yang Anda ambil, yang pada akhirnya akan membatasi pencapaian Anda di Grand Dao. Dalam kehidupan masa lalunya, dia adalah satu-satunya penguasa 9 provinsi alam liar, dengan kultivasi di puncak Imperial Apex Realm. Lalu, mengapa dia bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi? Alasannya sederhana, dia menyesal tentang pengejaran Dao sebelumnya. Setelah mencapai puncak kehidupan masa lalunya, satu-satunya cara untuk memperbaiki kesalahan ini adalah bereinkarnasi dan berkultivasi lagi. Jelas betapa besar biaya yang diperlukan. Ini adalah pelajaran yang dipelajari melalui darah dan air mata. Karena alasan inilah di mata Suyi, tidak ada tabu yang lebih besar daripada mencari terobosan secara membabi buta dengan mengorbankan fondasi seseorang. Adapun kekhawatiran Anda, mereka benar-benar tidak berdasar, kata Suyi. Jika, seperti yang Anda takutkan, Huan Shaoyou dan sejenisnya benar-benar berpikir mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan hanya karena mereka telah masuk ke alam manifestasi spiritual, mereka akan mati dengan mengenaskan. Karena itu, dia terus mempelajari prasasti di depannya. Setelah tiba di hutan prasasti yang runtuh ini, Suyi menyimpulkan bahwa ini adalah hutan perenungan prasasti yang telah disiapkan oleh kuil Sumeru untuk murid-muridnya. Setiap prasasti dihiasi dengan jejak Grand Dao. Ketika para pembudidaya duduk dan merenung di depan sebuah prasasti, mereka memiliki harapan untuk memahami kedalamannya dan menguasai jenis mantra Dao yang baru. Ada lebih dari 50 prasasti di sini, tetapi lebih dari setengahnya hancur. Tahun-tahun telah merusak yang masih utuh, dan jejak Dao yang tersisa sudah tidak jelas. Di mata sebagian besar pembudidaya, prasasti itu hanya memiliki sedikit nilai tersisa. Namun, tempat ini menyembunyikan pesona Dao yang sangat dibutuhkan Suyi. Petir, prasasti yang sekarang dia renungkan awalnya dihiasi dengan jejak Dao of Lightning. Meskipun mereka sudah lama menjadi tidak jelas, jejaknya masih ada. Bagi Suyi, ini cukup untuk memahami kebenaran yang mendalam dari guntur dan kilat. Waktu berlalu, Suyi duduk tak bergerak di depan prasasti untuk waktu yang lama. Saat malam tiba, dia tiba-tiba menarik pandangannya dan berdiri. Teman-temannya sedang menunggu di dekatnya, dan mereka semua memandang Suyi. Saat Suyi bergerak, seolah-olah dia menembus lapisan belenggu, dan energinya meluas, seperti bambu muda yang melesat setelah hujan. Pada saat dia berdiri tegak sepenuhnya, energinya bergemuruh dan menggelegar di sekelilingnya, seperti angin dan kilat. Kemudian, riak tiba-tiba mengalir di langit malam, seolah-olah kekuatan tak berbentuk dari Grand Dao sedang turun. Nyanyian Taois, seperti musik surga, terpancar dari jauh di dalam langit. Itu mistis dan halus. Di bawah tatapan heran teman-temannya, sebuah galaksi yang luas muncul di kedalaman langit malam. Bintang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalamnya, meledak dengan cahaya yang kuat. Segera setelah itu, bintang-bintang yang memenuhi langit diam-diam menguraikan diagram yang megah dan mistis. Itu didasarkan pada sungai bintang, sebagai siklus dan sempurna seperti yin-yang, simbol dari yang tertinggi. Separuh bintang adalah yin, dan separuh bintang adalah yang. Mereka berputar-putar, memanifestasikan transformasi tak terbatas. Itu redup,
Tetapi di dalam yin yang terbentuk dari galaksi, orbit bintang-bintang tampak berbentuk pedang. Ini adalah pedang yang dapat menarik sungai bintang-bintang, memanifestasikan yang tertinggi, membatasi yin dan yang, dan menembus kemurnian dan kekotoran. Itu adalah pedang dengan sisi sebanyak butiran pasir di dasar sungai. Ini, teman-teman Suyi menatap dengan mata terbelalak keheranan, seolah-olah mereka sedang menyaksikan keajaiban. Namun, fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya ini hanya berlangsung sekejap mata sebelum menghilang. Semua orang sama seperti sebelumnya. Tidak jauh dari situ, Suyi berdiri dengan tangan di belakang. Dia melihat ke kubah surga, jubah birunya berkibar tertiup angin malam. Dia adalah gambaran dari makhluk abadi yang dibuang, transenden dan terpisah. Dan auranya telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Ketika benih Dao bertunas di istana asalku, 90.000 bintang tergantung di langit. Suyi berpikir sendiri, itu jauh lebih banyak daripada yang saya capai di dunia ini di kehidupan saya sebelumnya. Sedikit kesedihan muncul dalam ekspresinya. Kali ini, dia menerobos dengan mulus, seperti air yang meluap dari cangkir. Dia tidak memaksakannya sama sekali, terobosan itu terjadi secara alami. Tetapi dengan pengetahuan tentang kehidupan masa lalunya dan pemahamannya tentang alam bintang pengumpul, Suyi secara alami mengerti, sepanjang sejarah panjang 9 provinsi alam liar, fondasi di Grand Dao yang dia dirikan di alam bintang pengumpulan adalah belum pernah terjadi sebelumnya. First Immortal of the Sword, Chapter 558. Setelah mencapai Realm Gathering Stars, Origin Power Seed yang dipelihara di dalam Origin Palace akan memadatkan Origin Power Stars. Di 9 provinsi alam liar, ada 2 metrik untuk menentukan keunggulan di alam Gathering Stars. Yang pertama adalah jumlah Origin Power Stars yang dipadatkan. Yang kedua adalah kualitas mereka. Kuantitas dan kualitas Origin Power Stars seseorang terkait erat dengan ukuran Origin Palace seseorang dan kekuatan Origin Power Seed seseorang. Seperti menanam taman, kultivator memadatkan benih kekuatan asal di alam penghindaran gandum. Di Origin Palace Realm, mereka mempersiapkan ladang untuk ditanami. Kemudian, di alam Gathering Stars, benih bertunas, dan tanaman dipanen. Ketika pembudidaya biasa memasuki alam bintang pengumpul, mereka memadatkan sekitar 1000 bintang kekuatan asal. Di 9 provinsi alam liar, orang-orang seperti itu ada di mana-mana. Mereka biasa-biasa saja. Mereka yang memadatkan 3000 Origin Power Stars adalah para elit. Murid dari faksi kultivasi biasanya mencapai ini. Mereka yang memadatkan antara 6 dan 9.000 bintang adalah talenta yang menonjol, kurang dari 1:1000. Orang-orang seperti itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte kuno kelas 1. Mereka yang memadatkan 10.000 Origin Power Stars adalah bakat alami untuk berkultivasi di mata dunia. Mereka dipuji sebagai orang-orang jenius yang terpilih atau ajaib. Sebenarnya, di 9 provinsi alam liar, apakah seseorang dapat memadatkan 10.000 bintang kekuatan asal atau tidak telah menjadi standar untuk menentukan apakah seseorang benar-benar jenius dalam kultivasi. Hanya mereka yang berhasil yang benar-benar jenius, dan mereka adalah 1 dari sejuta. Bahkan faksi kultivasi tingkat puncak akan berjuang untuk merekrut orang-orang seperti itu. Biasanya, ketika seseorang mencapai prestasi ini, kualitas bintang kekuatan asal mereka juga tidak kurang. Sebagian besar monster dari zaman kuno dan jenius saat ini yang berhasil mencapai Pulau Abadi Sumeru telah mencapai ini ketika mereka memasuki alam pengumpulan bintang. Tapi di mata Suyi, ada berbagai tingkat bakat di atas level 10.000 bintang juga. Sederhananya, mereka yang memadatkan 10.000 bintang adalah jenius dalam kultivasi, sedangkan mereka yang memadatkan 30.000 bintang adalah jenius yang tiada taraf. Orang-orang seperti itu adalah pewaris inti dari ortodoksi tingkat puncak, para jenius yang diberkati dengan keberuntungan dan bakat yang hampir tak terbayangkan. Mereka yang memadatkan 60.000 Origin Power Stars adalah para jenius teratas di era mereka. Orang seperti itu sangat langka, puluhan ribu tahun mungkin berlalu tanpa ada kejeniusan yang muncul. Ketika satu muncul, itu bisa menyebabkan perang antara ortodoksi kuno. Dalam kehidupan masa lalunya, 9 murid warisannya termasuk 2 jenius top di zaman mereka. Yang pertama adalah murid kelimanya, Wang Ke. Yang kedua adalah murid bungsunya, King Tang. Wang Ke telah memadatkan 63.000 Origin Power Stars. King Tang bahkan lebih mencengangkan, dia memadatkan 72.000 Origin Power Stars. Akibatnya, reputasinya menyebar ke seluruh dunia, dan orang-orang menghormatinya sebagai kultivator Gathering Stars terhebat yang pernah dilihat alam liar. Dalam kehidupan masa lalunya, Suyi hanya berhasil menghasilkan 69.000 bintang kekuatan asal, membuatnya agak lebih rendah dari King Tang. Tetapi, Suyi sudah berbeda dari dirinya yang dulu. Kembali ketika dia melangkah ke alam penghindaran butir, dia membuat 3.000 bunga mekar di langit saat dia memadatkan benih Dao terkuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia memasuki alam istana asal, sebuah istana abadi tercermin di langit saat dia membuka istana asal yang luas dan megah di dantiannya. Dan sekarang, saat dia melangkah ke alam bintang berkumpul, sungai bintang terpantul di langit,
mewujudkan fenomena yang tidak dapat dipercaya, yin-yang, tertinggi-tertinggi. Dia kemudian memadatkan 90.000 origin power stars dalam satu gerakan. Angka 9 mewakili ekstrim. Terlepas dari 108.000 tahun pengalaman kehidupan masa lalunya, Sui belum pernah mendengar seseorang mencapai fondasi seperti itu di Grand Dao. Bahkan jika Anda membolak-balik buku tebal kuno yang tak terhitung jumlahnya, Anda tidak akan menemukan contoh lain. Ini tentu saja merupakan pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahwa saya mencapai langkah ini adalah karena fondasi di Grand Dao yang saya bangun setiap langkahnya, tapi itu juga terkait erat dengan pedang 9 neraka, pikir Sui. Pedang 9 neraka sangat misterius. Setiap kali dia mencapai terobosan kualitatif dalam kultivasinya, itu menghasilkan kekuatan yang aneh dan tidak dapat dipahami, selanjutnya mengubah dan menyublimkan fondasi Sui di Grand Dao. Itu benar di alam penghindaran butir, dan di alam istana asal. Sekarang, itu terjadi lagi saat dia masuk ke alam Gathering Stars. Setelah memadatkan 90.000 bintang kekuatan asal, kekuatan pedang 9 neraka memicu transformasi yang menakjubkan. The Origin Power Stars menjadi setajam pedang, dan mereka berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah pemandangan yang sangat misterius. Koleksi Origin Power Stars yang tak terbatas berkumpul di istana asal Dantainya, menyapu seperti sungai bintang. Kadang-kadang, mereka membentuk diagram yin-yang, yang memanifestasikan segala macam transformasi yang luar biasa. Sui duduk di sana dan merasakannya diam-diam untuk beberapa saat sebelum memastikan sesuatu. Setelah memasuki alam bintang berkumpul, kekuatannya telah meningkat pesat, dia bahkan tidak sebanding dengan apa yang dia alami di alam istana asal. Kakak Su, selamat telah menerobos. Wen Xinzhao maju untuk memberi selamat padanya. Matanya yang cerah bersinar, dan dia tampak sangat menakjubkan. Yue Xichan juga tampak senang dan penuh kekaguman. Terobosan Sui terjadi secara alami, sekaligus. Selain itu, fenomena yang menyertainya sangat mencengangkan. Bahkan dia tidak bisa membantu tetapi mendesah karenanya. Selamat telah memasuki alam Gathering Stars, yang mulia, kata Gekian dengan hormat. Sui tersenyum, tapi dia tidak memikirkannya. Itu hanya terobosan, itu saja. Ini sesuai harapan saya, dan tidak ada yang layak untuk saya beri selamat. Lebih dari terobosannya, Sui senang bahwa malam ini, dia telah menguasai mantra petir Dao. Dia sudah menguasai 9 jenis mantra Dao, yang sekarang bisa dia gabungkan menjadi 3 jenis mantra Dao yang tak tertandingi, 5 elemen, Yin dan Yang, serta angin dan petir. Selama dia mengeraskan mantra Dao yang baru dipahaminya hingga penguasaan penuh, ketika dia membobol Spirit Dao, dia dapat dengan mudah menggabungkannya ke dalam Spirit Dao Mysterious Truth of Genesis. Itulah yang paling dinantikan oleh Sui. Tiba-tiba, suara seseorang melesat melintasi langit terdengar dari jauh. 3 sosok meluncur ke arah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berbaju perak, dengan mata berbintang dan alis seperti pedang. Dia memiliki bantalan naga atau burung phoenix, dan rambutnya yang panjang tergerai. Li Handeng. Dia adalah tokoh terkemuka dari generasi muda Sekte Qinyi Dao, dan dia menempati posisi kelima di Majelis Dharma Teras Anggrek. Dia tidak lebih lemah dari monster teratas di zaman kuno. 2 orang lainnya menemaninya, seorang pria jangkung berjubah kuning dan seorang wanita muda yang dingin bergaun hitam. Pria jangkung berbaju kuning bernama Wu Sun, sedangkan wanita berbaju hitam bernama Gu Hanqiu. Ketiganya adalah tokoh tingkat puncak dari generasi muda Sekte Qinyi Dao. Saat mereka melihat Lin Handeng, teman-teman Sui langsung serius. Anggota terkuat dari generasi muda Sekte Qinyi Dao telah menjadi kultivator alam manifestasi spiritual. Jelas bahwa dia baru saja menerobos, tetapi aura yang memancar darinya lebih kuat daripada ahli manifestasi spiritual generasi tua di dunia. Sui, jadi, itu kamu. Li Handeng memindai Sui dan teman-temannya. Terlepas dari dirinya sendiri, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Rekan Taoisu, jangan bilang kaulah yang memprovokasi fenomena aneh di langit malam tadi. Jelas bahwa Li Handeng dan teman-temannya terkejut dengan apa yang mereka lihat dan mereka datang untuk menyelidikinya. Ketika dia melihat bahwa Sui tampaknya tidak tertarik untuk berbicara, Wen Xinzhao segera menjawab atas namanya. Itu wajar saja, rekan Taoisu sekarang berada di alam pengumpulan bintang. Alam pengumpulan bintang, seru Wu Sun berjubah kuning. Itu menyebabkan gangguan yang sangat besar sehingga saya menganggap seseorang telah memasuki alam manifestasi spiritual. Nada suaranya membawa sedikit ejekan. Wen Xinzhao mengerutkan alisnya. Apakah kamu menyebabkan fenomena serupa yang tak tertandingi ketika kamu masuk ke alam pengumpulan bintang? Ini membuat Wu Sun kehilangan kata-kata, dan wajahnya menegang. Jangan kasar, Junior Apprentice Brother Wu, tegur Li Handeng. Dia tahu bahwa Sui tidak ingin menghiraukan mereka, jadi dia malah mengarahkan pandangannya pada Wen Xinzhao. Nona Xinzhao, ada yang ingin saya katakan, tapi saya tidak yakin apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Oh, Anda punya saran untuk saya, Saudara Li.
kata Wen Xinzhao. Li Handeng adalah tokoh terkemuka dari generasi muda Qin Yi Dao Sekte, sementara dia adalah sosok yang paling mempesona dari generasi muda Kluski Divine Palace, Little Sword Demon. Mereka pernah bertemu satu sama lain beberapa kali sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, Huan Xiaoyou mengatasi kesengsaraannya dan memasuki alam manifestasi spiritual, kata Li Handeng. Dia sedang mencari keberadaanmu. Hanya satu kalimat ringan dan lapang, tetapi ekspresi Wen Xinzhao dan yang lainnya berubah sebagai tanggapan. Li Handeng melirik Su Yi, hanya untuk menyadari bahwa Su Yi sepertinya tidak memperhatikan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menatap ke langit malam yang jauh, seolah-olah dia secara mental mengembara di bintang-bintang. Pada akhirnya, Li Handeng mau tidak mau bertanya, "Kakak Su, apakah kamu tidak khawatir sama sekali?" Tatapan Su Yi beralih dari bintang-bintang, dan dia menatap Li Handeng. "Apakah kamu bertanya karena kamu ingin menonton kegembiraan?" Dia mengungkap niat Li Handeng hanya dalam satu kalimat. Li Handeng telah memasuki alam manifestasi spiritual. Melihat Su Yi sekarang, sikapnya sudah berubah, dia tidak lagi takut padanya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dengan kultivasinya yang baru meningkat, dia tampak meremehkan Su Yi. Dan di sini dia pikir dia telah menyembunyikan niatnya dengan sangat baik. Siapa yang mengira Su Yi akan melihatnya sekilas? Aku tidak akan menyebutnya begitu. Saya hanya berpikir bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi jika Anda bertemu Huan Xiaoyou tanpa terlebih dahulu membuat banyak persiapan, kata Li Handeng setelah menenangkan dirinya. Tentu saja, ini hanya pengingat yang bermaksud baik. Tolong, jangan terlalu memikirkannya. Su Yi tidak bisa menahan tawa datar. Saya terlibat dalam kematian Li Miaohong, dan saya membunuh Lei Feng dan Ting He, dua pembudidaya manifestasi spiritual Sekte Qin Yi Dao. Anda adalah tokoh terkemuka dari generasi muda Sekte Qin Yi Dao, dan Anda telah menembus alam manifestasi spiritual. Meskipun demikian, alih-alih membalaskan dendam senior Anda di sini memperingatkan saya tentang Huan Xiaoyou karena kebaikan hati Anda. Su Yi hanya bisa menghela nafas. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan Anda untuk mengesampingkan dendam dan membalas permusuhan dengan kebaikan benar-benar menggerakkan saya. Nada mengejeknya mudah terlihat. Ekspresi Wen Xinzhao dan Yue Xichan berubah sedikit aneh, sementara Ge Qian hanya bisa mendecakkan lidahnya. Ekspresi Li Handeng mendung, dan wajahnya yang tampan berubah sedikit tidak sedap dipandang. Usun dan Gu Hanqiu bahkan lebih marah. Su Yi, jangan memaksakan ini terlalu jauh. Teriak Usun. Banyak hal telah berubah. Apakah Anda benar-benar berpikir kultivasi origin Dao Anda masih cukup untuk membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan? Su Yi berkata dengan tenang, di sini, di Pulau Abadi Sumeru, aku memang bisa melakukan apapun yang aku mau. Usun dan Gu Hanqiu terdiam. Sudut bibir Li Handeng berkedut tanpa sadar. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Kenapa bahkan sekarang, Su Yi berani menjadi sombong ini? First Immortal of the Sword, Chapter 559. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Li Handeng menarik napas dan menekan keinginannya untuk membunuh. Kalau begitu aku akan menantikan untuk melihat bagaimana kamu bertindak sesukamu, ketika Huan Xiaoyou, Mo Xingze, dan monster lain dari zaman kuno menemukanmu. Su Yi menghela nafas. Dan di sini saya pikir seseorang sekaliber Anda akan memiliki keberanian untuk membunuh dengan tegas setelah melangkah ke alam manifestasi spiritual. Pada akhirnya, Anda masih ingin meminjam tangan orang lain untuk berurusan dengan saya. Ini benar-benar mengecewakan. Kamu ekspresi Li Handeng tiba-tiba menjadi gelap. Su Yi menatap langsung ke arahnya. Apakah kamu berani melawanku? Suasana langsung tegang. Ekspresi Li Handeng berubah ragu. Beberapa saat kemudian, dia tertawa dingin. Aku tidak tahu mengapa kamu ingin memprovokasiku seperti ini, tapi karena Huan Xiaoyou, Mo Xingze, dan beberapa orang lainnya menargetkanmu di Pulau Abadi Sumeru, mengapa melakukan sesuatu yang berlebihan? Dengan sapuan terakhir dari lengan bajunya, dia berbalik dan berjalan pergi. Sedang pergi. Usun dan Gu Hanqiu jelas tidak mau, tetapi ketika mereka melihat ini, mereka hanya bisa bertahan. Keduanya berbalik dan pergi bersama Li Handeng. Pada akhirnya, dia tidak berani mengambil tindakan. Dia jelas masih sangat takut padamu, kata Wen Xinzhao sambil berpikir ketika dia melihat kelompok Li Handeng menghilang dari pandangan. Itu sangat normal. Di alam istana asal, saudara Su membunuh orang tua alam manifestasi spiritual tingkat menengah, Huo Tiandu. Sekarang, saudara Su sudah menjadi kultivator Gathering Stars. Sangat masuk akal bagi Li Handeng untuk melakukan reservasi, kata Yue Xichan dengan lembut. Tapi saya tidak akan menduga salah satu jenius yang paling luar biasa di zamannya akan sangat berhati-hati bahkan setelah mencapai alam manifestasi spiritual. Perhatian membuatmu tetap hidup, kata Ge Qian dengan sadar. Jika dia tidak berhati-hati sekarang, jika dia memilih untuk menyerang, apa hasilnya? Saya khawatir dia akan kehilangan nyawanya. Kelompok itu tidak bisa menahan senyum. Perhatian bukanlah hal yang buruk, kata Su Yi. Selain itu, dia memiliki kesempatan untuk meminjam pisau orang lain untuk membunuhku.
Wajar jika Li Handeng tidak mau mengambil risiko. Kakak Su, kenapa kamu tidak membawanya keluar lebih awal? Wen Xinzhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukannya aku maniak pembunuhan, kata Su Yi dengan santai. Tidak perlu terlalu khawatir dengan seseorang seperti dia. Selain itu, jika aku membunuh Huan Xiaoyou dan Mo Xingze, menurutmu apakah seseorang seperti Li Handeng masih berani menentangku? Teman-temannya menggelengkan kepala. Jika alam manifestasi spiritual Huan Xiaoyou dan Mo Xingze bukan tandingan Su Yi, bagaimana mungkin Li Handeng berani melihat Su Yi dengan permusuhan? Ayo pergi. Su Yi berbalik dan pergi tanpa penundaan lebih lanjut. Larut malam. Magang senior Brotherly, kenapa kamu tidak menyerang dan membunuh Su Yi lebih awal? Usun mau tidak mau bertanya. Orang kaya tidak duduk di bawah atap dan mengekspos dirinya pada bahaya. Bahkan di alam istana asal, Su Yi dapat dengan mudah membunuh pembudidaya alam manifestasi spiritual dari generasi sebelumnya, kata Li Handeng, tatapannya dingin dan tenang. Sampai malam ini, dia melangkah ke alam Gathering Stars. Selanjutnya, ketika dia menerobos, dia memicu fenomena Grand Dao yang tak tertandingi dan aneh. Dia pasti lebih kuat dari sebelumnya. Tidak bijaksana untuk mengambil risiko melawannya. Usun jelas tidak yakin. Tapi kami memiliki senjata pembunuh yang diberikan sekte itu kepada kami. Antara itu dan kultivasimu saat ini, aku yakin kita bisa membunuh Su Yi. Li Handeng hanya bertanya, tidakkah menurutmu sosok yang menentang surga seperti Su Yi memiliki kartu trufnya sendiri? Usun dan Gu Hanqiu terdiam. Kita tunggu saja, tidak mungkin Huan Xiaoyou dan Mo Xingze melepaskan Su Yi. Mata Li Handeng berkilat, dia sebenarnya tidak takut melepaskan diri dan melawan Su Yi. Tidak perlu, mengingat situasinya. Lalu kemana kita harus pergi selanjutnya, Senior Apprentice Brotherly? Tanya Gu Hanqiu. Ke Gunung Sumeru. Disitulah kuil utama kuil Sumeru berada, dan pasti menyembunyikan peluang dan keberuntungan yang berhubungan dengan sekte tersebut, kata Li Handeng. Kecuali saya salah menebak, banyak kultivator spirit Dao baru lainnya telah menuju ke sana. Hari ke-10 bulan lunar ke-10. Pagi, apakah itu Gunung Sumeru? Gu Changning menatap ke kejauhan, sedikit keterkejutan dan ketakutan di wajahnya. Dia melihat dataran luas di kejauhan, dengan gunung yang menjulang tinggi dan megah menjulang dari tanah. Itu curam, dan meskipun sebagian besar gunung itu berwarna emas, itu diselimuti lapisan bayangan gelap yang aneh. Dan puncaknya diselimuti kabut berwarna darah. Kabut menutupi langit, dan banyak sisa bintang mati melayang di tengah kabut, berkedip masuk dan keluar dari pandangan. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan sudah cukup membuat hati seseorang bergetar ketakutan. Adegan ini terlalu menyeramkan. Ini adalah gunung ilahi yang bersinar dan berkilauan, namun diselimuti bayangan gelap yang aneh, dan mayat bintang jatuh tersebar di seluruh kabut merah yang melayang di sekitar puncaknya. Kombinasi itu menakutkan dan meresahkan. Rumor mengatakan bahwa Pulau Abadi Sumeru menyembunyikan rahasia tentang asal-usul larangan kegelapan kuno. Mungkinkah rahasia itu disembunyikan di Gunung Sumeru? Setelah pertimbangan sesaat, Gu Changning menembak ke kejauhan. Semakin dekat dia, semakin dia menyadari betapa megah dan besarnya Gunung Sumeru, itu seperti pilar yang menopang langit. Berdiri di depannya, dia merasa lebih kecil dan lebih tidak penting daripada sebelumnya, seolah-olah dia seekor semut. 30.000 tahun yang lalu, Pulau Abadi Sumeru adalah salah satu dari 3 sekte Yao besar di dunia, di samping Rumah Pedang Dewa dan Sekte Matahari Terbakar. Kekuatan dan akumulasinya menjadikan Pulau Abadi Sumeru yang terbesar dari ketiganya. Pendirinya, Kaisar Yao Sumeru, adalah salah satu dari 9 Kaisar Azure. Gunung Sumeru adalah lokasi candi utama kuil Sumeru, jadi secara alami itu adalah tanah terberkati kelas 1. Penggarap melihatnya sebagai tanah murni yang terlepas dari dunia luar. Namun sekarang, gunung ilahi ini telah menjadi sangat menyeramkan dan menakutkan. Tak lama kemudian, Gu Changning menghentikan langkahnya. Tanah ritual yang sangat besar berdiri di kaki Gunung Sumeru. Pintu masuk utama sekte berdiri di ujung. Namun, gerbang gunung itu sudah hancur, dengan banyak patung dan batu besar yang hancur di dekatnya. Melewati gerbang adalah jalan yang diselimuti bayang-bayang gelap. Jalan menuju gunung adalah tangga batu yang berkelok-kelok, tetapi juga rusak parah, dan berlumuran darah. Pemandangan itu mengejutkan. Sesuatu yang aneh dan menakutkan pasti terjadi di sini sejak lama. Gu Changning langsung serius. Gu Changning langsung serius. Orang lain telah datang. Oh, jadi ini Gu Changning. Serangkaian suara terpancar dari dalam dasar ritual. Ekspresi Gu Changning bahkan tidak goyah. Dia menoleh dan melihat setidaknya 10 orang berkumpul di tempat ritual yang sangat besar. Huan Xiaoyou, Mo Xingze, dan putra Buddhis Chen Lu ada di antara mereka. Namun, Gu Changning merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Angka 10 plus dibagi menjadi 2 kubu yang jelas. Yang pertama adalah sekelompok monster dari zaman kuno yang dipimpin oleh Huan Xiaoyou dan Mo Xingze. Totalnya ada 7. Kelompok ini berdiri di dalam dasar ritual. Kelompok lain terdiri dari orang-orang jenius masa kini. Chen Lu memimpin kelompok ini, dan totalnya ada 5 orang,
termasuk Yu Wensu dan Jiang Li. Mereka berdiri di luar tempat ritual. Perbedaannya jelas. Namun, mereka memiliki satu kesamaan, monster di zaman kuno dan para jenius di masa sekarang semuanya telah melangkah ke dalam spirit Dao. Dengan kata lain, 12 pembudidaya manifestasi spiritual dengan bakat dan akumulasi luar biasa sekarang berdiri di sini. Namun, siapapun dapat melihat bahwa monster di zaman kuno memiliki keuntungan yang sangat besar. Kakak Gu, kamu baru saja tiba, jadi kamu belum mengerti situasi di Gunung Sumeru. Izinkan saya untuk mencerahkan Anda. Tertawa seorang pemuda berambut putih dengan jubah berornamen. Oh, saya harus berterima kasih sebelumnya. Kalau begitu, saudara Qi. Gu Changning mengenalinya. Namanya Qi Xiao, dan dia adalah sosok kelas 1 bahkan di antara monster di zaman kuno. Meskipun dia tidak menantang surga seperti Huan Shaoyou dan Mo Xingze, dia juga sangat mampu. Haha, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kata Qi Xiao sambil tertawa lebar. Kata-kata mengalir keluar dari dirinya saat dia menjelaskan situasinya. Gu Changning dengan cepat mengerti. Monster-monster dari zaman kuno dan para jenius masa kini telah berkumpul di sini untuk mengambil kesempatan memasuki Gunung Sumeru secepat mungkin. Menurut Qi Xiao, bayangan gelap yang menyelimuti gunung adalah sisa dari larangan kegelapan kuno, tetapi bayangan itu sudah melemah dan memudar. Berdasarkan pemotongan mereka, itu akan hilang sepenuhnya dalam 3 hari. Itu akan menjadi saat yang paling tepat untuk memasuki Gunung Sumeru. Tanah ritual tempat mereka berdiri saat ini disebut platform kenaikan surga. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan gerbang utama Gunung Sumeru. Saudaraku Gu, seperti yang kau lihat, kami para monster di zaman kuno telah menduduki platform kenaikan surga, kata Qi Xiao. Siapapun yang bergabung dengan barisan kami akan memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Sumeru untuk mencari keberuntungan segera setelah larangan menghilang. Selain itu, jika ada yang berani bersaing dengan kami akan bergabung untuk mengalahkan mereka. Saat dia mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chen Lu dan yang lainnya di luar tempat ritual. Sudah jelas siapa yang dia maksud. Jadi begitu, Gu Changning mulai mengerti. Huan Shaoyou, Mo Xingze, Qi Xiao, dan monster-monster lain di zaman kuno jelas telah bergabung untuk menduduki platform kenaikan surga. Dengan cara ini, ketika mereka memasuki Gunung Sumeru untuk mencari peruntungan, mereka akan memiliki keunggulan mutlak. Ketika dia melihat kelompok Chen Lu, dia tahu bahwa meskipun mereka juga telah membentuk aliansi, kekuatan komprehensif mereka lebih lemah. Ayo, saudara Gu, Qi Xiao menyampaikan undangan sambil tersenyum. Bagaimanapun juga, kita semua lahir di era yang sama, dan kita adalah tipe orang yang sama. Kita harus tetap bersatu. Dia berhenti di sini, lalu memukul dahinya sendiri sepertinya dia baru saja mengingat sesuatu. Benar, jika kamu memilih untuk membentuk aliansi dengan kami, kamu harus menyetujui 2 syarat. Pertama, setiap orang dalam aliansi kita harus bersatu melawan orang luar. Kami akan maju dan mundur bersama, dan saat kami menjelajah ke Sumeru Immortal Island, kami akan mengikuti pengaturan rekan Daois Huan dan rekan Daois Mo. Alis Gu Changning berkerut. Dan syarat kedua, Qi Xiao tersenyum. Itu sederhana. Sekarang kita telah membentuk aliansi, Sui adalah musuh kita bersama. Jika dia muncul, kita harus berkoordinasi dengan rekan Taois Huan dan Mo untuk memusnahkannya. Bunuh Sui. Murid Gu Changning mengerut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa inilah alasan Huan Shaoyou dan yang lainnya bergabung. Bagaimana menurutmu, saudara Gu? Tanya Qi Xiao. Gu Changning tetap diam. Alis Qi Xiao berkerut bingung. Apa? Jangan bilang ada sesuatu tentang kondisi itu yang tidak bisa kamu terima. Mo Xingze ada di dekatnya, dan dia tiba-tiba menyela dengan mengejek. Rekan Taois Gu, tentunya Anda tidak berpikir kita semua digabungkan masih bukan tandingan Sui. Monster lain di zaman kuno tidak bisa menahan tawa. Udara penuh dengan pesta pora. Mereka semua telah melangkah ke alam manifestasi spiritual, dan mereka bergabung untuk menjatuhkan satu kultivator origin Dao. Jika ada, mereka berlebihan. Seseorang harus buta dan bodoh untuk berpikir barisan mereka bukan tandingan Sui. First Immortal of the Sword, Chapter 560. Monster-monster di zaman kuno tertawa. Mereka tampak gembira, sikap sembrono, menghina, dan main-main itu membuat Gu Changning mengerutkan alisnya. Meskipun demikian, dia harus mengakui bahwa banyak hal telah berubah. Sebelum memasuki Pulau Abadi Sumeru, Sui, Huan Shaoyou, dan monster lain dari zaman kuno semuanya ada di origin Dao. Tapi sekarang, Huan Shaoyou dan teman-temannya telah melangkah ke alam manifestasi spiritual. Mereka sekarang melampaui origin Dao. Selain itu, setiap monster di zaman kuno memiliki bakat dan fondasi yang lebih kuat daripada monster sebelumnya. Saat mereka melangkah ke alam manifestasi spiritual, mereka sudah jauh dari sebanding dengan kultivator alam manifestasi spiritual generasi yang lebih tua. Dan itu bahkan sebelum menyebutkan kartu truf dan senjata pembunuh yang mereka miliki. Pilih satu secara acak, dan Gu Changning khawatir itu akan cukup untuk menghadirkan ancaman besar bagi Sui.
Jika mereka bergabung, peluang kemenangan apa yang tersisa dari Suyi? Pada akhirnya, kultivasi Suyi adalah kesalahan fatalnya. Jika dia berada di alam manifestasi spiritual juga, mereka tidak akan berani menjadi kurang ajar ini, pikir Gu Changning. Kakak Gu, jika kamu tidak mau, kami tentu saja tidak akan mendorongmu, kata Qi Xiao. Tapi kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Menjatuhkan Suyi tidak berarti banyak, tetapi jika konflik muncul saat kami memasuki Gunung Sumeru untuk mencari keberuntungan, kami akan memperlakukanmu sebagai musuh kami. Yang lain juga memandang Gu Changning. Maaf, tapi saya terbiasa bekerja sendiri, kata Gu Changning. Dengan itu, dia diam-diam mundur ke tempat yang tidak jauh dari platform kenaikan surga. Ketika dia melihat ini, Qi Xiao hanya bisa mengerutkan kening karena terkejut. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya, seseorang mendengus. Hah, apakah dia memandang rendah kita atau apa? Kata orang lain dengan ketidaksenangan. Huan Shaoyou mengabaikan pertanyaan itu dan tersenyum. Lupakan, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, jadi jangan paksa dia. Tapi itu seperti yang dikatakan Qi Xiao. Saat perebutan nasib baik dimulai, saya akan sangat penasaran untuk melihat apakah Gu Changning berani terlibat. Nada suaranya biasa saja, tetapi ancaman tersiratnya cukup untuk membuat orang bergidik. Ekspresi Gu Changning berubah. Huan Shaoyou adalah orang gila yang kejam dan gila. Jika Huan Shaoyou membawa dendam padanya, bagaimana mungkin itu bisa berakhir baik untuknya? Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Terlepas dari ancaman Huan Shaoyou, ini adalah konflik antara mereka dan Suyi, jadi Gu Changning tidak akan ikut campur. Di Camp Chenlu, Yu Wensu merasa sedikit bingung. Dia mentransmisikan ke teman-temannya, orang itu sebenarnya menolak untuk bergabung dengan Huan Shaoyou. Itu sangat aneh. Ini benar-benar di luar kebiasaan, kata Jiang Li, tampak agak bingung. Jelas bagi semua orang bahwa kubu Huan Shaoyou sudah begitu kuat sehingga praktis tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun untuk beberapa alasan, Gu Changning menolak undangan mereka. Sudahlah Gu Changning, mengingat situasinya, jika Suyi muncul, dia hampir pasti akan menghadapi malapetaka. Yaitu kecuali dia memilih untuk bergabung dengan kami, kata Yu Wensu dengan muram. Ada dua kubu yang menunggu di depan Gunung Sumeru. Yang pertama adalah kelompok monster Huan Shaoyou di zaman kuno. Yang kedua adalah kelompok jenius Chen Lu saat ini. Suyi tidak diragukan lagi dianggap sebagai jenius yang menentang surga saat ini. Cara Yu Wensu melihatnya, jika Suyi ingin bersaing dengan barisan Huan Shaoyou, satu-satunya pilihannya adalah bergabung dengan mereka. Hati Jiang Li tergerak, itu memang ide yang bagus. Tapi saat itulah biksu tampan yang santai di samping Chen Lu menggelengkan kepalanya dan menyela, tidak, bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan Suyi bergabung dengan kita. Chen Xing, dia adalah tokoh teratas dari generasi muda kuil maha, serta saudara laki-laki magang putra Buddha Chen Lu. Yu Wensu mengerutkan alisnya. Mengapa demikian? Chen Xing berkata dengan sungguh-sungguh, jika Suyi bergabung dengan kita, dia akan melibatkan kita, dan apa yang dulunya perjuangan untuk keberuntungan akan berubah menjadi pertandingan kematian. Saya yakin Anda juga bisa melihatnya. Tidak mungkin Huan Shaoyou dan Mo Xingze akan melepaskan Suyi. Siapapun yang memihak Suyi akan menderita kemarahan Huan Shaoyou dan rekan-rekannya. Tatapan Chen Xing menyapu Yu Wensu dan Jiang Li. Jadi, menolak untuk bergabung dengan Suyi adalah pilihan yang paling bijaksana. Yu Wensu terdiam, sementara Jiang Li melirik putra Buddhis Chen Lu. Dan bagaimana Anda melihat masalah ini, saudara Buddhis? Chen Lu berkata dengan lembut dan tenang, Chen Xing telah menyuarakan pendapatku tentang masalah ini. Jiang Li menghela nafas pada dirinya sendiri. Saya mengerti, dia benar-benar tidak bisa mendorong mereka dalam hal ini. Lagi pula, Chen Lu dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan Suyi. Mengingat keadaannya, siapa yang mau bersusah payah untuk Suyi? Di waktu berikutnya, lebih banyak monster dari zaman kuno dan jenius masa kini tiba. Semuanya telah mencapai alam manifestasi spiritual. Dari mereka, dua monster dari zaman kuno menerima undangan Huan Shaoyou dan dengan senang hati bergabung dengan kemahnya. Ini berarti bahwa kelompok Huan Shaoyou sekarang termasuk 9 kultivator manifestasi spiritual. Beberapa orang jenius saat ini juga bergabung dengan kubu Chen Lu, tetapi hanya Li Handeng, tokoh terkemuka dari generasi muda sekte Qin Yi Dao, yang berada di alam manifestasi spiritual. Ketika Li Handeng menghadapi situasi saat ini, dia semakin yakin bahwa selama Suyi berani menunjukkan dirinya di hadapan Gunung Sumeru, dia akan mati tanpa penguburan yang layak. Zheng Pu dan Qi Jiansu juga muncul. Namun, keduanya menolak undangan Huan Shaoyou tanpa ragu sedikitpun. Huan Shaoyou tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Barisan mereka saat ini sudah cukup untuk menyapu Pulau Abadi Sumeru. Tidak perlu khawatir dengan sikap Zheng Pu dan Qi Jiansu. Saat malam semakin dekat, di tempat yang jauh dari Gunung Sumeru. Semuanya, ayo pergi. Saya khawatir kita tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan bagian dari keberuntungan di dalam Gunung Sumeru, desah Feng Zidu. Mei Yanbai, Dou Kou,
dan yang lainnya mengangguk. Mereka belum benar-benar melangkah ke alam manifestasi spiritual. Berpartisipasi dalam perebutan nasib baik tidak ada bedanya dengan membuang nyawa mereka. Dengan kata lain, mereka yang belum mencapai alam perwujudan spiritual sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersaing demi keberuntungan Gunung Sumeru. Untungnya, meskipun kita akan kehilangan keberuntungan di dalam gunung, waktu yang tersisa akan cukup bagi kita untuk menerobos dan memasuki alam manifestasi spiritual, kata Feng Zidu lembut. Mengingat situasinya, apakah menurutmu Suyi akan berani muncul? Dou Kou tiba-tiba bertanya. Bukankah itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri? Kata Qian Yun dengan gusar. Mendengar dia menyebut nama Suyi membuatnya mengingat kembali harta curiannya, dan hatinya sakit. Dou Kou tidak bisa membantu tetapi berdebat, tapi aku ingat Suyi mengatakan bahwa dia sangat ingin menghadapi musuh yang layak untuk dilawan, dan bahwa dia berharap kita akan kembali untuk membalas dendam setelah melangkah ke alam manifestasi spiritual. Hehe, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Qian Yun tertawa dan berkata dengan keyakinan penuh, aku akan mengatakan ini, jika Suyi berani mengadu domba dirinya dengan Huan Shaoyou dan aliansinya, aku akan memanggilnya leluhurku. Cukup, kata Feng Zidu. Ayo cepat dan keluar dari sini. Saat dia mengatakan ini, dia bersiap untuk pergi. Namun, saat itulah beberapa seberkas cahaya muncul di langit yang jauh. Mereka menuju Gunung Sumeru. Pemimpin mereka tidak lain adalah Suyi. Dia benar-benar muncul. Kelopak mata Feng Zidu berkedut. Mata Dou Kou berbinar, dan dia menggoda. Qian Yun, kesempatanmu untuk menyapa leluhur barumu telah tiba. Wajah Qian Yun memerah. Untuk sesaat, dia tampak seperti baru saja melihat hantu, tetapi tak lama kemudian, dia tertawa dingin, seperti yang saya lihat, ketika dia melihat barisan Huan Shaoyou, dia akan melompat dan lari secepat mungkin. Selain itu, saya berkata saya akan memanggilnya leluhur saya tetapi hanya jika dia berani bertahan dan melawan Huan Shaoyou dan sekutunya. Jelas bagi mereka semua bahwa Qian Yun mulai kehilangan ketenangannya. Kalau begitu mari kita lihat apakah Suyi berani bertahan atau tidak, kata Mei Yanbai. Dia berhenti, sepertinya takut Qian Yun akan salah mengartikan niatnya. Jangan salah paham, saya tidak ingin melihat Anda mengenali leluhur Anda. Qian Yun tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Saat mereka bercakap-cakap, terjadi gangguan di kaki Gunung Sumeru. Suyi, dia pasti punya nyali. Apakah dia tidak tahu bahwa Huan Shaoyou dan Mo Xingze sangat ingin melihatnya mati? Aku tidak menyangka dia benar-benar berani muncul. Suara diskusi terdengar di semua sisi. Chen Lu, Li Handeng, Yu Wensu, Jiang Li, dan para jenius lainnya saat ini semuanya tampak terkejut. Mereka menyaksikan Suyi dan teman-temannya memasuki bidang pandang mereka tanpa berusaha sedikit pun untuk menyamar. Mereka terbang secara terbuka, seolah-olah mereka tidak tahu betapa tidak menguntungkannya situasi di Gunung Sumeru bagi mereka. Semuanya, mangsa kita telah menunjukkan dirinya ke pintu kita. Dia sangat kooperatif, kata Huan Shaoyou, senyum kejam terbentuk di bibirnya. Persiapkan dirimu. Jika dia berani lari, segera tangkap dia. Mata Mo Xinghe berkilat dengan cahaya perak redup. Ekspresinya melonjak dengan niat membunuh. Setiap monster dari zaman kuno di kamp mereka segera mengunci Suyi. Aku hanya tahu tidak mungkin dia terlalu takut untuk muncul, bisik Zheng Pu. Matanya menyala. Dia sudah memasuki alam Gathering Stars. Mengingat akumulasi dan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, dalam pertarungan 1 lawan 1, dia mungkin bisa bersaing dengan Huan Shaoyou. Namun, jika 9 lawan 1 saya benar-benar tidak melihat bagaimana dia bisa menang. Qi Jiansu adalah seorang wanita muda dengan rambut cepat. Lengannya disilangkan di depan dadanya, dan tatapannya setajam pisau. Udara liar yang tak terkendali terpancar darinya. Saya tentu tidak berpikir begitu. Mata Zheng Pu berkilat. Tunggu saja. Kecuali Suyi berencana untuk mundur, pertempuran hebat akan terjadi. Saat mereka berbicara, Suyi dan teman-temannya melayang turun ke bumi dan tiba di depan platform kenaikan surga. Mereka langsung menjadi pusat perhatian. Ketika mereka melihat Huan Shaoyou dan teman-temannya berdiri di tengah tempat ritual, ekspresi Wen Xinzhao dan Yue Xichan langsung serius. Namun, mereka masih relatif tenang. Seluruh tubuh Ge Qian menegang, dan dia lebih waspada dan waspada dari sebelumnya. Dia tertawa getir pada dirinya sendiri. Dia sudah lama terbiasa berhati-hati. Sebelumnya, dia menyarankan agar mereka mendekati secara diam-diam dan memahami situasinya sebelum memutuskan apakah akan terlibat atau tidak. Namun, Suyi tidak mengindahkan sarannya. Dia memimpin mereka langsung di udara, dan mereka tiba secara terbuka di tempat ritual. Kakak Su, lari. Gu Caning terdekat ditransmisikan. Dia dengan cepat memperingatkan Suyi tentang situasinya yang berbahaya dan mendesaknya untuk melarikan diri secepat mungkin. Suyi berpikir sejenak, lalu mengirim kembali, mengapa saya harus lari? Saya sudah lama menantikan situasi ini. Dia dan Gu Changning adalah kenalan lama, dan Gu Changning pernah membantu Yue Xichan. Dari sudut pandang logis dan emosional, Suyi tidak bisa mengabaikan peringatannya begitu saja.
Tapi ketika dia mendengar jawaban Su Yi, Gu Changning tercengang. Dia sudah lama menantikan ini. Maksudnya apa? Jangan bilang dia ingin bersaing untuk keunggulan dengan 9 ahli realem manifestasi spiritual, termasuk Huan Xiaoyou. First Immortal of the Sword, Chapter 561. Kaki Gunung Sumeru. Ketika Su Yi dan teman-temannya tiba, seluruh tempat ritual menjadi gempar. Sebagian besar terkejut, mereka tidak akan menduga bahwa Su Yi akan berani tampil secara terbuka. Cara mereka melihatnya, ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Ketika Li Handeng melihat ini, dia tidak bisa tidak mengagumi keberanian Su Yi. Alam pengumpulan bintang. Hah? Jadi, ternyata kamu sudah menerobos. Huan Xiaoyou tertawa terbahak-bahak, tak terkendali, dan mengejek. Mo Xingze, Qi Xiao, dan yang lainnya juga menemukan perubahan dalam kultivasi Su Yi, tetapi mereka tidak peduli. The Origin Dao, pada akhirnya, berbeda dari Spirit Dao. Setelah memasuki Spirit Dao, kekuatan dan kondisi mental mereka telah berubah. Mereka tidak lagi takut pada Su Yi seperti sebelumnya. Selain itu, ada 9 pembudidaya manifestasi spiritual di kamp mereka, dan semuanya memiliki dasar dan bakat yang luar biasa. Mereka jauh melampaui generasi tua dari kultivator manifestasi spiritual. Jadi, ketika mereka menghadapi Su Yi sekarang, mereka memandang rendah dia dari atas. Meskipun semua mata tertuju padanya, Su Yi tidak terlihat sedikit pun khawatir. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan mengalihkan pandangannya yang tenang ke arah Huan Xiaoyou dan teman-temannya. Bagaimana kalau kita menunggu sebentar lagi? Kerumunan tertegun, dan sedikit bingung juga. Apakah kamu menunggu bala bantuan? Qi Xiao mengerutkan alisnya. Tidak, koreksi Su Yi. Aku memberimu kesempatan untuk menemukan beberapa bala bantuanmu sendiri. Dengan begitu, saat kita bertarung, aku bisa menjatuhkan kalian semua bersama-sama. Mengikuti deklarasi ini, suasana langsung menjadi kaku dan berat. Baik Huan Xiaoyou maupun Chen Lu, maupun sekutu mereka tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Feng Zidu dan teman-temannya sedang menonton dari jauh, dan mereka juga menjadi bisu. Zheng Pu tertawa terbahak-bahak, sementara Qi Jiansu terperangah. Sudut bibir Gu Changning berkedut. Seperti yang kupikirkan, dia sombong seperti biasanya. Dia tidak berubah sama sekali. Hahaha, Huan Xiaoyou bereaksi seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa begitu keras hingga dia hampir menangis. Mo Xingze dan yang lainnya juga tertawa. Gelak tawa dan kegaduhan membuyarkan suasana yang tadinya mencekam. Jelas bahwa Huan Xiaoyou dan sekutunya melihat kata-kata Su Yi sebagai lelucon, mereka benar-benar menghina dan meremehkan. Ketika Su Yi melihat ini, dia menoleh ke teman-temannya. Awasi pertempuran dari kejauhan. Setelah saya menangani pemandangan ini, kita bisa melanjutkan ke Gunung Sumeru. Teman-temannya mengangguk, lalu mundur jauh. Ketika mereka melihat ini, orang banyak tiba-tiba menyadari bahwa Su Yi serius. Huan Xiaoyou dan senyum sekutunya secara bertahap memudar. Mereka mengerutkan kening, perilaku Su Yi benar-benar aneh. Orang ini, dari mana kepercayaan dirinya berasal? Su Yi, jangan bilang kamu benar-benar berpikir 9 dari kita kultivator manifestasi spiritual digabungkan masih bukan tandinganmu. Mata Mo Xingze berkilat. Jika kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku, berhentilah berbicara omong kosong dan selesaikan, kata Su Yi datar. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju platform of Heaven's Ascension dengan tangan di belakang. Dia sendirian, hanya satu orang, namun seolah-olah dia bahkan tidak melihat Huan Xiaoyou. Sikap angkuh dan menyendiri itu membingungkan para penonton yang jauh. Di mana tepatnya Su Yi mendapatkan kepercayaan diri untuk memprovokasi mereka seperti ini? Qi Xiao, uji dia, perintah Mo Xingze ketika dia melihat Su Yi melangkah ke peron. Oke, Qi Xiao yang berambut putih dan berjubah hiasan segera melangkah maju. Su Yi, cepat dan gunakan kartu trufmu. Tanpa mereka, pada kultivasi Anda, tidak mungkin Anda akan menjadi tandingan saya, kata Qi Xiao dengan tenang. Jubahnya berkibar dan rambut putihnya berkibar di sekelilingnya. Aura alam manifestasi spiritual diam-diam beredar dan mencapai kondisi puncaknya. Jelas bahwa dia mengaitkan kepercayaan diri Su Yi dengan sejenis senjata pembunuh yang sangat kuat. Apakah saya perlu kartu truf saya untuk menghancurkan semut seperti Anda? Su Yi tertawa datar dan menamparkan udara. Qi Xiao masih memiliki senyum tenang di wajahnya, tetapi tiba-tiba, pupil matanya mengerut. Bas, suara seperti batu kilangan bergemuruh di udara, seolah-olah dewa sedang mendorong roda raksasa melintasi langit. Satu jejak telapak tangan yang jelas muncul di atas kepala. Itu terlihat sedikit berbeda dari tangan biasa, namun sepertinya itu telah ditempa dari emas abadi yang bening. Angin dan kilat melonjak di permukaannya, dan memancarkan aura destruktif yang mengerikan. Itu seperti tangan dewa, seni angin dan petir nirvana yang hebat. Ini adalah warisan Taoist tirani. Hanya mereka yang menguasai mantra angin dan guntur dao yang dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Di masa lalu, Su Yi tidak bisa menggunakan teknik ini, tapi sekarang berbeda.
Dia telah menguasai Dao mantra petir, dan dengan pencapaiannya saat ini di Grand Dao, dia sudah bisa menampilkan esensi dari warisan tertinggi ini. Teknik omong kosong macam apa itu? Lihatlah Void Burning Spirit Severing Saber milikku. Qi Xiao tertawa dingin dan meraih punggungnya. Dentang, pedang merah melompat ke tangannya, dan auranya berubah. Void Burning Spirit Severing Sabre yang dia kembangkan adalah warisan kuno Dao of the Sabre yang tak tertandingi. Itu adalah karya seorang kultivator Imperial Realm, dan itu mistis dan tidak dapat dipahami. Di dalam Spirit Dao, itu adalah seni rahasia kelas 1. Suara mendesing. Begitu pedang memasuki tangannya, Qi Xiao mengayunkannya. Api berwarna darah berkobar di bilah merahnya. Kemudian, seluruh saber berubah menjadi naga merah sepanjang lebih dari 100 kaki dan terwujud dari saber Qi murni. Itu memiliki aura mengesankan yang menakutkan saat membelah jejak telapak tangan Sui. Dengan serangan itu saja, Qi Xiao bisa membuat para kultivator manifestasi spiritual generasi tua di dunia menundukkan kepala karena malu. Li Handeng menyipitkan matanya. Di benua Azure saat ini, karena keterbatasan bakat dan fondasi mereka dikombinasikan dengan energi spiritual sekitar yang jarang, sebagian besar pembudidaya alam manifestasi spiritual hanya biasa-biasa saja. Mereka bahkan tidak bisa mulai membandingkan dengan Qi Xiao, monster dari zaman kuno dengan bakat dan dasar yang luar biasa. Qi Xiao sudah sangat kuat, jadi seberapa menakutkan Huan Shaoyou dan Mo Xingze. Beberapa hati para penonton bergetar. Saat Qi Xiao menyerang dan aura seorang kultivator alam manifestasi spiritual menyebar di sekelilingnya, para penonton mau tidak mau berkeringat atas nama Sui. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan melawan ini. Merusak, rambut putih Qi Xiao berkibar di sekelilingnya, dan matanya berkilat seperti kilat. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Qi saber merahnya, dan dia membubung ke langit seperti naga banjir yang naik ke 9 langit. Tidak buruk, tidak buruk. Qi Xiao tidak menganggap enteng lawannya, dia menggunakan jurus pembunuh sejatinya sejak awal. Mo Xingze mengangguk pada dirinya sendiri. Monster lain di zaman kuno semuanya tampak bersemangat. Adegan Sui tertekan setelah hanya satu serangan melayang ke lautan mental mereka. Namun, Sui tampak sangat tenang. Dia dengan santai menekan ke bawah. Gemuruh, seperti dewa yang mengulurkan tangannya untuk menekan dunia manusia. Segera setelah itu, seni angin dan petir nirvana hebat turun dengan kekuatan yang tak terbendung, langsung menghantam tebasan yang masuk. Garis pedang Crimson Qi sepanjang 100 kaki lebih pecah dan pecah seperti kaca. Jejak telapak tangan berlanjut ke depan, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun, dan membuat Qi Xiao dan pedangnya terbang karena tumbukan. Bang! Qi Xiao menabrak tanah lebih dari 100 kaki jauhnya. Darah menyembur dari mulut dan hidungnya. Pakaian yang menutupi dadanya compang camping, memperlihatkan cermin perak pelindung hati yang berkilauan di bawah. Sekarang ada jejak telapak tangan di permukaan cermin. Sangat detail bahkan garis-garis sidik jari telapak tangan terlihat jelas. Seluruh dasar ritual menjadi sunyi senyap. Semua orang, dari Huan Shaoyou dan sekutunya hingga penonton yang jauh, terbelalak dan lidah keluh. Bahkan Wen Xinzhao dan Yue Xichan, yang memiliki kepercayaan besar pada Sui, tidak akan menduga bahwa monster alam manifestasi spiritual dari zaman kuno seperti Qi Xiao akan gagal memblokir bahkan satu serangan telapak tangan. Dia telah dikirim terbang dengan mudah seolah-olah dia adalah bayi ayam. Ini putra Budis Chen Lu, Li Handeng, Yu Wensu, Jiang Li, dan murid lainnya mengerut. Berdasarkan teknik kultivasi, batas kultivasi, dan fondasinya, alam manifestasi spiritual Qi Xiao seharusnya tidak kalah begitu parah. Dia adalah sosok teratas bahkan di antara monster di zaman kuno. Dia mungkin tidak menantang surga seperti Huan Shaoyou dan Mo Xingze, tapi dia sudah berada di alam manifestasi spiritual, dan dia telah menguasai seni rahasia kuno. Pedang merahnya adalah harta kuno yang telah diwariskan untuk waktu yang sangat lama. Bagaimana dia bisa kalah begitu parah? Serangan yang mendominasi, seru Zheng Pu. Memang, matanya tidak salah melihatnya. Su Yi jelas sudah siap. Hati Qi Jiansu bergetar, serangan ini mengejutkannya juga. Dia telah mengirim monster spiritual manifestation realm dari zaman kuno terbang, dan itu terlihat tidak lebih sulit daripada membalikkan tangannya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana realm pengumpul bintang Su Yi telah mencapai ini. Gu Changning dalam hati berteriak kegirangan. Untungnya, saya menolak tawaran Huan Shaoyou untuk bergabung dengan aliansi mereka. Di kejauhan, pikiran Feng Zidu, Mei Yanbai, dan yang lainnya berdengung. Mereka berdiri di sana dengan linglung, terpaku di tempat. Mereka tiba-tiba menyadari betapa beruntungnya mereka lolos dari pertemuan mereka dengan Su Yi hidup-hidup. Singkatnya, serangan Su Yi mengubah seluruh situasi. Cara semua orang memandangnya juga berubah. Mereka sekarang menyadari mengapa Su Yi berani muncul di sini sendirian tanpa rasa takut pada Huan Shaoyou dan aliansi 9 kultivator manifestasi spiritualnya. Bukan karena Su Yi berani secara tidak manusiawi, dan itu bukan karena dia menguasai beberapa senjata pembunuh yang perkasa. Itu karena dia cukup kuat sehingga dia tidak perlu takut berperang dengan sekelompok pembudidaya alam manifestasi spiritual.
Kamu baru saja memasuki alam manifestasi spiritual, dan kultivasimu belum benar-benar stabil, tapi kamu sudah terburu-buru untuk melompat-lompat. Saya belum pernah melihat seseorang yang begitu bersemangat untuk membuat dirinya terbunuh. Su Yi menggelengkan kepalanya. Huan Xiaoyou dan yang lainnya ragu-ragu, ekspresi mereka tidak pasti. Setelah hanya satu serangan, mereka semua dapat mengatakan bahwa meskipun mereka telah memasuki alam manifestasi spiritual, mereka benar-benar tidak mampu meremehkan seseorang yang menentang surga seperti Su Yi. Saat dia berbicara, Su Yi melanjutkan ke arah Huan Xiaoyou dan teman-temannya. Dia berkata dengan santai, kalian semua, serang sekaligus. Kalau tidak, membunuhmu akan membosankan. Itu hanya satu kalimat, tetapi semua ekspresi mereka langsung berubah menjadi tidak sedap dipandang. Jadi, Huan Xiaoyou mendengus dingin, kinya menggelegar di sekelilingnya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang spiritual ungu. Cahaya tajam beredar di sekitarnya. Ledakan, energinya meledak di sekelilingnya. Darah Qi membentuk naga merah dan beredar di sekitar tubuhnya, membuat auranya yang luar biasa menakutkan. Semuanya, serang sekaligus dan jangan menahan apapun. Ayo bunuh bajingan ini, Huan Xiaoyou berkata dengan dingin. Sekutunya tidak membutuhkan pengingat itu. Semuanya segera mengedarkan kultivasi mereka dan mengeluarkan harta mereka. Ledakan, di atas platform kenaikan surga, aura dari 9 kultivator alam manifestasi spiritual melonjak ke langit, menyelimuti langit dan bumi dan menyelimuti seluruh dasar ritual. Angin dan awan bergeser sebagai tanggapan, dan arus udara dilemparkan ke dalam kekacauan. Semua niat membunuh yang mengerikan menyapu ke depan seperti air pasang terkunci hanya pada satu orang, Su Yi. Persis seperti itu, pertempuran besar terjadi. First Immortal of the Sword, Chapter 562. Platform kenaikan surga, aura gabungan dari 9 pembudidaya manifestasi spiritual melonjak ke cakrawala seperti gelombang pasang yang mengamuk menyapu langit dan bumi. Ketika mereka melihat ini, ekspresi para penonton yang jauh berubah tanpa sadar. Namun, mata Su Yi sedikit berbinar. Ini sedikit menarik. Antara sekarang dan saat dia pertama kali memasuki Nine Tripod City, sudah lama berlalu sejak dia mendapat kesempatan untuk bertarung sepuas hatinya. Bahkan membunuh realem manifestasi spiritual tahap menengah Huo Tiandu tidak cukup untuk membuatnya kenyang. Tapi ini berbeda. Lawannya adalah 9 pembudidaya alam manifestasi spiritual yang mengerikan, semuanya dengan fondasi yang menakutkan dan bakat luar biasa. Mereka jauh melampaui kultivator realem manifestasi spiritual generasi tua seperti Huo Tiandu. Tentu saja Su Yi menantikan ini. Su Yi, hari ini, kamu akan mati tanpa keraguan. Mo Xingze adalah orang pertama yang menyerang. Garis demi garis petir hitam berputar di sekelilingnya, sementara matanya bersinar dengan cahaya perak. Mereka dalam dan tidak wajar, seolah-olah dia sedang menatap mereka dari dunia bawah. Ledakan, Mo Xingze mengatupkan kedua tangannya dan mengeluarkan tombak hitam dari kehampaan. Tombak itu ditempa dari kristal hitam berkilau, dan ujungnya yang tajam berkilauan dengan cahaya yang dingin dan kejam. Itu muncul di samping api yang menyeramkan dan menakutkan. Tombak dunia bawah surgawi. Garis-garis petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di ujungnya, membuatnya tampak mengesankan. Mati, Mo Xingze berteriak, mengayunkan tombaknya, dan menusuk. Dia sangat cepat, dan dia tiba di depan Su Yi dalam sekejap. Dia ingin menjalankan Su Yi dalam satu serangan. Ini adalah serangan yang paling dibanggakan Mo Xingze, dan dia memasukkan hampir semua yang dia miliki ke dalamnya. Dia yakin bahwa dengan itu, dia bisa memandang rendah sebagian besar pembudidaya dari dunia yang sama. Namun, sesaat kemudian, senyumnya tiba-tiba membeku dan menghilang. Su Yi tidak berusaha menghindar. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengetuk dengan lembut. Ujung jarinya bersinar dengan cahaya jernih yang menyilaukan, dan mendarat langsung di ujung tombak. Su Yi, tombak Netherworld surgawiku tidak mudah diblokir. Mo Xingze tertawa terbahak-bahak. Tombak Netherworld surgawi benar-benar berbahaya. Interiornya penuh dengan energi mengerikan yang kental dan mengerikan. Bahkan kultivator realem manifestasi spiritual lainnya tidak akan berani memblokirnya secara langsung. Kalau tidak, petir gelap akan menimbulkan korosi dan membekukan mereka sampai mati. Bang! Benturan yang mengguncang bumi keluar, dan kilatan petir hitam merambat ke jari Su Yi dan melilit lengannya. Namun, mantra Dao dari 5 elemen dan Yin dan yang mengelilingi seluruh tubuh Su Yi. Mereka membawa seutas benang kesempurnaan Yin Yang, sebuah konsep yang tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli seberapa ganasnya petir gelap itu, ia tidak dapat menyerang tubuh Su Yi. Merusak, teriak Su Yi, dan cahaya jernih yang terpancar dari jarinya semakin kuat. Dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Mo Xingze merasakan kekuatan yang tak terbendung dan meluap menabrak dirinya, seolah-olah seorang dewa telah mengangkat gunung dewa dan membantingnya kembali ke bumi. Kegentingan, tombak dunia bawah surgawi yang terbungkus petir Yin pecah, inci demi inci, mulai dari ujung, lalu tersebar menjadi hujan penerbangan hitam. Jari Su Yi menghancurkan seluruh senjata menjadi kehampaan.
Bang! Dampaknya membuat Mo Xingze terhuyung mundur. Ekspresinya berubah, dan dia hanya bisa berteriak, bagaimana ini mungkin? Para penonton yang jauh tersentak. Semuanya terguncang. Sebelumnya, Su Yi mengirim monster seperti Qi Xiao terbang dengan satu telapak tangan. Sekarang, kekuatan satu jari menghancurkan gerakan pembunuh Mo Xingze yang menantang surga. Ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Semuanya, serang sekaligus. Huan Xiaoyou dan yang lainnya merasakan ada sesuatu yang salah. Ekspresi mereka berubah, dan mereka segera menyerang. Bangkit! Huan Xiaoyou berteriak dan memimpin penyerangan. Suara mendesing. Pedang spiritual ungunya menebas udara, dan dalam sekejap, 800 garis Qi pedang ungu melonjak menjadi ada. Pedang Qi tumpang tindih, seperti ranting di sarang burung, dan membelah Su Yi dengan kekuatan yang luar biasa. Pedang sungai ungu tanpa batas. Satu serangan memandu 800 aliran pedang Qi, yang menyelimuti langit dan bumi. Kekuatan seperti itu dapat dengan mudah menekan dan membunuh lawan pada level yang sama. Ini adalah salah satu warisan inti keluarga Huan Iblis. Aku akan bertarung juga, seorang pria berjubah api berkata dengan suara rendah. Ledakan, momentum yang menakutkan melonjak di sekelilingnya, dan lonceng perunggu raksasa muncul dan melayang di hadapannya. Itu diukir dengan garis memanjang dan garis lintang, serta diagram kuno dari berbagai benda langit. Lonceng roh penghancur. Saat harta ajaib ini muncul, gemuruh rendah dan menggelegar terdengar dari bel. Gelombang suara keemasan yang terlihat dengan mata telanjang menyapu ke arah Su Yi, membuat udara menjadi kacau. Permukaan platform of Heaven's Ascension sangat kokoh, namun retak di hadapan gelombang suara emas. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan mereka. Suara itu menyengat telinga para penonton yang jauh dan membuat hati dan pikiran mereka kacau balau. Mereka tidak punya pilihan selain mengedarkan kultivasi mereka untuk menetralkan kekuatan gelombang suara. Bangkit, mengaktifkan, pergi. Serangkaian belau terdengar saat monster lain di zaman kuno memanggil kartu truf mereka. Tungku berwarna darah naik ke langit dan berputar di udara. Ribuan gagak yang dimanifestasikan dari nyala api melonjak keluar, membentuk kawanan besar. Mereka menari di udara, dan ketika mereka mengepakkan sayap, mereka menyebarkan aliran api berwarna darah. Segel ilahi yang diukir dari tulang putih menyala, dan sosok iblis berwarna darah yang menyeramkan keluar darinya, gigi terbuka dan cakar menjulur saat mereka mengamuk di seluruh langit dan bumi. Pedang terbang, tombak, kapak raksasa, dan berbagai harta lainnya meluncur di langit, semuanya dipenuhi dengan kekuatan. Ini adalah harta langka bahkan di dalam level Spirit Dao. Selain itu, monster-monster di zaman kuno melepaskan segala macam seni rahasia yang sangat kuat, membangkitkan pancaran cahaya ilahi yang menyilaukan. Masing-masing memiliki pesonanya sendiri, tetapi mereka berkumpul bersama seperti arus, kekuatan gabungan mereka cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Kesembilan monster spiritual manifestation realm dari zaman kuno telah menyerang sekaligus. Betapa mengerikannya pemandangan itu. Bahkan para penonton yang jauh, bahkan mereka yang telah melangkah ke alam manifestasi spiritual, dan bahkan mereka yang sekuat Zheng Pu, Qi Jiansu, dan Chen Lu semuanya menjadi kaku, dan mereka semua merasa merinding. Barisan dan kekuatan seperti itu sudah cukup untuk mengancam nyawa mereka. Bagus sekali. Bahkan di hadapan semua ini, Su Yi tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Niat pedang yang tajam meledak di sekelilingnya, dan auranya berdentang seperti pedang dewa, melonjak ke ketinggian yang tidak bisa dipercaya. Dia memiliki sikap yang tidak terkendali dan sikap yang abadi. Su Yi mengayunkan tinjunya, dan sesaat kemudian, dia berbenturan dengan gelombang suara emas yang masuk. Ledakan, udara dalam kekacauan saat kekuatan spiritual mendidih. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan, meledak saat terjadi benturan. Pria berjubah api, yang mengendalikan lonceng perunggu, tiba-tiba merasa tercekik, dan dia hampir kehilangan kendali atas harta sihirnya. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Su Yi menjentikkan jarinya, mengirimkan seberkas pedang Qi ke udara. Itu runcing dan berbentuk kerucut, dan itu menembus gelombang 800 garis Qi pedang ungu Huan Xiaoyou. Suara pedang Qi pecah bergema di seluruh langit dan bumi. Su Yi sudah mulai melawan yang lain. Ledakan, telapak tangan yang dimanifestasikan dari seni angin dan petir nirvana hebat turun, mengirimkan tombak emas yang berkilauan terbang. Segera setelah itu, Su Yi menyatukan kedua tangannya dan menangkap pedang terbang di antara kedua telapak tangannya tepat saat pedang itu akan menyerang. Pedang terbang itu sangat tajam, dengan kekuatan untuk membunuh para pembudidaya alam manifestasi spiritual. Namun, setelah Su Yi menangkapnya, dia langsung tidak berdaya seperti ular mati. Su Yi kemudian mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya, mematahkan pedang terbang itu. Dalam waktu yang diperlukan untuk menjentikkan jarinya, dia telah menembus serangan gabungan dari 4 monster di zaman kuno. Keberanian yang tak tertandingi ini mengguncang semua orang yang hadir. Namun, dia memiliki total 9 lawan alam manifestasi spiritual. Setelah memblokir 4 serangan mereka secara berurutan, bahkan aura Su Yi tampak agak lamban.
Mo Xingze mengambil kesempatan untuk mengaktifkan tombak merah dan menyerang Su Yi secara eksplosif. Ledakan, tombak berwarna darah memotong langit, meledak dengan energi pembunuh yang mengerikan. Terutama setelah menyaksikan kekuatan Su Yi, Mo Xingze menggunakan seluruh kekuatannya, secara praktis membakar potensinya untuk memanfaatkan kerentanan Su Yi yang tampak. Dia jelas mati untuk membunuhnya. Enyahlah, mata Su Yi berkilat dengan kilat dingin, dan dia menyilangkan tangannya di depan dirinya dan memadatkan segel Taois, yang dia banting ke langit. Bang! Tombak berwarna darah berdengung dan bergetar. Dampaknya membuat Mo Xingze terbang, tetapi wajahnya dipenuhi kegembiraan. Semuanya, dia sudah terluka. Ketika teman-temannya melihat, mereka melihat bahu Su Yi robek dan berlumuran darah. Ini adalah luka daging yang ditinggalkan cahaya pedang tombak Mo Xingze. Cedera seperti ini tidak berarti apa-apa bagi Su Yi, itu hampir dapat diabaikan. Itu akan bersatu dalam sekejap mata. Meskipun demikian, pemandangan itu menyegarkan para monster di zaman kuno. Mereka sekarang melihat harapan kemenangan. Hati para penonton yang jauh bergetar. Mereka tercengang dengan tampilan kekuatan Su Yi yang menantang surga sebagai seorang kultivator alam bintang pengumpul, tetapi mereka sama-sama tercengang oleh kekuatan Huan Shaoyou dan monster alam manifestasi spiritual lainnya di zaman kuno. Gemuruh, ledakan, ledakan, 9 monster dari zaman kuno bergabung dan menyerang sekali lagi. Ki pedang ungu dan busur putih terbang dengan anggun di udara, bel berguncang, dan segerombolan bayangan setan. Kekuatan 9 pembudidaya alam manifestasi spiritual ditampilkan secara penuh, mereka menuangkan segalanya ke dalam sihir dan harta Taois mereka, menyelimuti seluruh panggung kenaikan surga dalam banjir kekuatan eksplosif. Seluruh bentangan langit dan bumi bergetar hebat, dan awan di sekitarnya runtuh. Bahkan kultivator manifestasi spiritual puncak tertua, paling berpengetahuan, dan terkuat dari Gritsia akan tercabik-cabik. Tekanan pada Su Yi tiba-tiba meningkat. Namun, ini hanya mengintensifkan keinginannya untuk bertarung. Darahnya seakan mendidih, dan dia merasakan kegembiraan yang sudah lama tidak dia alami. Bahaya di udara, tekanan yang menimpanya, pengetahuan bahwa luka bisa menyerang kapan saja, itu membuat Su Yi merasa seolah-olah sedang meminum alkohol terkuat dan terlezat di dunia. Semakin banyak Anda minum, semakin mabuk Anda, dan semakin gembira perasaan Anda. Dao pedang adalah yang terkuat dalam hal pembunuhan. Dengan demikian, kehidupan seorang pembudidaya pedang tidak pernah kekurangan pertempuran hidup dan mati atau cobaan dengan darah dan api. Sudah lama sejak Su Yi mengalami risiko, bahaya, atau cedera. Itu sepi di atas, dan dia merindukan kekalahan untuk sementara waktu. Saat dia bertarung, semakin berbahaya kesulitannya, semakin dia merasa bersemangat. Semua orang di sekitarnya tahu bahwa dia berkultivasi dengan tekun, tetapi dalam setiap aspek lain dari kebohongannya, dia sangat malas. Namun, meski hanya sedikit yang mengetahuinya, di tulang belulangnya, Su Xuanjun sangat menyukai pertempuran. Dalam kehidupan masa lalunya, dia pernah melakukan perjalanan ke alam liar, sendirian kecuali pedangnya, semuanya untuk mencari lawan yang layak. Saat pertempuran berlanjut, dia bertarung tanpa hambatan, menggunakan segala macam kemampuan menakjubkan dengan bebas. Pedang domain penindasan 5 elemen hebat. Sutra pedang kegembiraan, seni angin dan petir nirvana hebat. Pada akhirnya, 3 jenis mantra Dao miliknya yang tiada taraf 5 elemen, Yin dan Yang, serta angin dan petir menyatu menjadi seni rahasianya yang berbeda dan menunjukkan kekuatan penuh mereka. Melihat dari kejauhan, meskipun dia dikepung dan diserang di semua sisi, dia menghindari setiap serangan mematikan, lolos dari kematian tepat pada waktunya. Dia adalah satu orang dengan musuh di semua sisi, tetapi semakin lama pertempuran berlangsung, semakin gagah berani dia bertarung. Tanpa kecuali, para penonton yang jauh tercengang dan lidah keluh. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana realem pengumpul bintang Su Yi bisa menggunakan kekuatan yang menantang surga. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.